Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi siswa kelas 8 yang masih selalu semangat belajar ya. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Wuri dalam pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam materi sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia. Namun apa yang akan kita pelajari yaitu bagian rangka manusia, dan nanti kita akan belajar tentang apa yang namanya sendi. Langsung saja ya. Nah, rangka manusia itu dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu ada rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial itu sendiri terdiri atas tulang tengkorak, yaitu kepala, dan anggota badan. Sementara rangka apendikular itu termasuk dalam rangka apendikular itu adalah gelang bahu kita, kemudian lengan, gelang panggul, dan kaki. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini bagian rangka manusia. Kita lihat tubuh kita. Ini adalah rangka kita. Rangka itu adalah tulang ya, ingat. Rangka kita itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada bagian tengkorak itu kepala. Ada bagian badan ya, mulai dari ini bahu sampai ke tulang duduk, ini namanya tulang duduk. Kemudian anggota gerak ini terdiri atas 2 anggota, yaitu ada anggota gerak atas terdiri atas tangan, kemudian anggota gerak bawah itu paha dan kaki. Ini kita lanjut. Sekarang tulang tengkorak dulu. Coba kita perhatikan, ini adalah gambaran kepala kita. Tulang tengkorak itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang tersekat-sekat ini, sekat-sekatnya, garis-garisnya ini. Nah, ini tulang dengan tulang bersambungan ya. Tulang tengkorak itu memiliki banyak bagian, yaitu yang pertama atas sendiri, tentu kalian tahu namanya adalah ubun-ubun. Kalian perhatikan, ubun-ubun. Kemudian bagian belakang ini namanya tulang tengkorak sendiri yang sangat fatal ya, karena di sini ada sumsum. Kemudian bagian samping dekat telinga itu namanya adalah tulang pelipis. Ingat-ingat ini tulang ubun-ubun. Bagian belakang tulang tengkoraknya sendiri. Kemudian bagian samping, tentunya samping kanan dan kiri, itu tulang pelipis. Jadi tulang pelipis kita ada 2 ya, bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian bagian depan jidat itu namanya adalah tulang dahi, diingat-ingat. Kemudian ada yang namanya tulang baji, diingat-ingat. Kalian tidak boleh keliru antara baji dan pelipis. Kalau pelipis itu yang lebih ke belakang, tapi kalau baji itu di depan, dekat dengan mata kita. Kemudian mata kita itu juga punya tulang, namanya adalah tulang air mata. Kemudian hidung juga punya tulang, meskipun hidung itu terdiri atas tulang rawan ya, diingat-ingat, tetap punya tulang, namanya tulang hidung. Kemudian pipi kita juga punya tulang, namanya tulang pipi. Kemudian di mulut kita ada 2 rahang, yaitu ada rahang atas sebagai tempat gigi atas, kemudian ada juga rahang bawah sebagai tempat gigi bawah. Rahang bawah ini bisa digerak-gerakkan ketika kita makan, ketika kita bicara, itu rahang bawah kita bergerak ya. Tapi kalau rahang atas tidak bisa bergerak naik turun. Kemudian lidah itu juga punya tulang, ada di bagian paling dalam gitu, itu tulang lidah ya. Itu kalian harus tahu bagian-bagian tulang tengkorak kita. Kita lanjut. Nah, ini tulang anggota badan kita. Ini tadi ya penjelasannya tadi ini. Tulang kepala itu ada ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, dahi, pelipis, baji, dan tapis. Kemudian ada tulang wajah, ada pipi, hidung, rahang atas, rahang bawah, dan air mata. Tadi yang sudah Bu Wuri jelaskan ya. Kita lanjut ke tulang anggota badan. Anggota badan kita itu terdiri atas ruas-ruas tulang belakang. Ini gambaran tulang belakang kita. Tulang belakang kita ini terdiri atas ruas-ruas yang sangat banyak. Jumlahnya berapa? Nanti kita hitung ya. Kemudian ruas tulang belakang ini adalah tulang rawan. Jadi tulang rawan itu lentur, elastis ya.
Kemudian selanjutnya tulang rusuk. Tulang rusuk kita ini juga termasuk tulang rawan sehingga bisa kita makan. Kalau itu rusuk sapi, rusuk kambing itu bisa kita makan ya karena empuk. Nah, ruas tulang belakang itu terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, bagian atas sendiri jumlahnya 7 ruas tulang belakang. Kemudian bawahnya ada 12 ruas tulang punggung. Punggung kita itu ada 12 ruas tulangnya. Kemudian ada 5 ruas tulang pinggang. Pinggang kita itu juga punya ruas bagian pinggang ya. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang. Kelangkang itu bagian yang menghubungkan antara tulang duduk kanan dan kiri. Kemudian ada 4 ruas tulang ekor. Nah, ini yang sangat fatal. 4 ruas tulang ekor. Apabila tulang ekor ini patah maka bisa menimbulkan kelumpuhan gitu ya. Kemudian ini diperhatikan, ini ruas tulang belakangnya jumlah-jumlahnya. Kalian nanti bisa membuka di buku juga ada itu atau di internet. Selanjutnya tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati. Paling atas 1 2 3 4 5 6 7 sampai di sini, ini namanya tulang rusuk sejati. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu ada 3 ini dari bawah ya, 1 2 3 ini tulang rusuk palsu namanya. Jumlahnya 3 pasang. Kemudian tulang rusuk melayang. Kenapa melayang? Iya, karena tidak menempel pada tulang dada ini, hanya melayang. Jumlahnya ada 2 pasang. 1 2 gitu ya. 2 pasang, diingat-ingat. Jumlahnya jadinya berapa? 12 pasang tulang rusuk punya kita. Kemudian bagian depan dada kita itu terbagi menjadi 3 bagian juga. Bagian atas ini ada namanya tulang hulu. Kemudian bagian yang tengah ini namanya tulang badan sendiri. Kemudian bagian yang lancip seperti pedang namanya adalah tulang pedang-pedangan atau taju pedang. Itu perhatikan ya. Selanjutnya ada yang namanya gelang bahu. Nah, ini gelang bahu. Bahu itu ya sebelah sini, ini namanya bahu kita. Bahu kita itu ada 2 jenis tulang. Yang panjang ini, tulangnya bentuk pipa ini namanya adalah tulang selangka. Deleng-eleng. Ada 2 buah tulang selangka, yaitu selangka kanan dan selangka kiri. Sementara yang warnanya merah ini seperti centong itu ya, seperti centong, namanya adalah tulang belikat. Ini punya kita. Kalian perhatikan itu, tulang selangka yang bentuknya pipa, sementara yang bentuknya pipih namanya tulang belikat. Kita lanjut ke anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas itu ada tulang lengan atas. Anggota gerak atas itu tangan ya, lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, kemudian ada tulang pergelangan tangan, ada tulang jari. Jari itu punya tulang. Pergelangan tangan itu yang menghubungkan antara tulang hasta dan pengumpil dengan tulang jari-jari. Gitu ya. Kemudian tulang pengumpil itu kalian perhatikan ini. Tulang pengumpil itu adalah tulang yang ini lurus apa? Lurus dengan jempol kita. Yang lurus dengan jempol kita itu namanya tulang pengumpil, kata kuncinya itu. Nah, kemudian tulang hasta itu adalah tulang yang lurus dengan jari kelingking kita gitu. Hasta itu lebih bengkok. Selanjutnya ada tulang gelang panggul. Nah, tadi yang Bu Wuri katakan itu ada tulang gelang panggul, ada namanya tulang usus ya, ada tulang duduk yang membuat kita bisa duduk, ini namanya tulang usus, lebar ada 2. Ada tulang kemaluan, ada di tengah-tengah tulang duduk. Kemaluan itu juga punya tulang. Kalian perhatikan, usus, kemaluan, duduk gitu ya. Lanjut. Sekarang alat gerak bawah. Alat gerak bawah itu mulai dari paha sampai ke ujung jari kaki. Ada tulang paha, jelas, bentuknya pipa. Ada tulang tempurung lutut kita yang membuat lutut kita berbentuk bulat, itu adalah tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang betis, itu yang lebih kecil. Sementara tulang yang besar pada kaki, pada kempol-kempol kita itu adalah tulang kering. Ingat-ingat, betis itu yang kecil, kering itu yang besar. Kemudian sama ada tulang pergelangan kaki, kemudian ada tulang jari-jari kaki, telapak kaki ya. Kalau tulang betis
tulang kering itu semuanya bentuknya pipa, tulang paha juga pipa, pergelangan kaki itu bentuknya tulang pendek, tulang jari itu juga pipa ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke sendi. Sendi itu apa? Kalian perhatikan. Sendi itu adalah hubungan antar tulang sehingga dapat digerakkan. Manusia tanpa sendi itu tidak dapat bergerak sama sekali. Ibaratnya seperti kotaan kayu. Kotaan kayu itu kan hanya lurus saja, tanpa adanya hubungannya, tanpa adanya sekat. Ibaratnya kalau pintu itu nggak ada engsel yang nggak bisa digerakkan. Itu adalah sendi. Jadi sendi itu apa? Hubungan antar tulang yang menyebabkan tulang-tulang kita bisa digerakkan. Nah, ini bayangkan kalian ya di sini. Di sini ada sendi sehingga tangan kita bisa bergerak kemana-mana, bisa dibuka, bisa ditutup karena ada sendi. Bayangkan saja misalnya ini tulang kita ini tanpa sendi, ini disilang ya, tanpa sendi. Apa yang terjadi? Hanya lurus saja, lurus, nggak bisa digerakkan apa-apa. Jadi begitu ya anak-anak fungsi sendi. Selanjutnya ini jenis-jenis sendi. Ada sendi mati, ada sendi kaku. Sendi mati namanya sinartrosis, ada sendi kaku namanya amfiartrosis, ada sendi gerak. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa bergerak namanya diartrosis. Kita lanjutkan. Ini di kepala kita tadi ada sekat-sekat bagian-bagian. Itu juga ada sendinya, namanya sendi mati. Sendi tapi tidak bisa untuk menggerakkan ya. Selanjutnya, nah, tadi Bu Huri katakan ya, sinartrosis itu persendian yang tidak memperbolehkan pergerakan. Itu ya. Nah, ini contohnya tadi di kepala. Ada hubungan antar tulang, ada tulang ubun-ubun dengan tulang dahi itu dipisahkan dengan sendi, tapi tidak bisa digerakkan. Namanya sendi mati atau sinartrosis. Kita lanjutkan ke sendi kaku atau amfiartrosis. Memperbolehkan gerakan tapi hanya sedikit. Itu sendi kaku, amfiartrosis. Contohnya di mana? Contohnya di ruas tulang belakang. Makanya ketika kita capek, tulang belakang kita bisa digerakkan ke kanan ke kiri terus bunyi makrek. Nah, itu adalah ada sendi kakunya. Gitu ya. Lanjut ke, nah ini sendi gerak yang akan kita pelajari bersama-sama di sini. Sendi gerak diartrosis yang menyebabkan kita bisa bergerak kemana-mana, bergerak bebas. Nah, sendi gerak ini dibedakan menjadi 5 sendi yang akan kita pelajari ya. Ada sendi peluru, ada sendi pelana, ini sendi peluru, sendi engsel, kemudian sendi putar, sendi geser hanya bisa bergeser, kemudian sendi pelana. Kita pelajari satu-satu. Langsung, sendi peluru itu menyebabkan pergerakan ke segala arah, yang menyebabkan kita bisa bergerak ke segala arah. Contoh sendi peluru ini ada di mana? Ada di ini, tulang paha dengan tulang gelang panggul, yang menghubungkan tulang paha dengan gelang panggul, sehingga kaki kita bisa bergerak kemana-mana, bisa menendang bola itu karena adanya sendi peluru. Selain itu ada di mana? Ada di antara lengan atas dengan gelang bahu, itu juga ada sendi pelurunya ya. Kita lanjutkan ke sendi engsel. Ibaratnya sangat mudah, yaitu engsel pintu, bisa menggerakkan ke satu arah. Contohnya ini ada di mana? Ada di lengan atas dengan tulang hasta. Kemudian ada di mana lagi? Ada di lutut. Lutut itu juga ada sendi, namanya sendi engsel, seperti engsel pintu gitu ya. Lanjut. Ada sendi putar yang menyebabkan pergerakan berputar. Contohnya di mana? Contohnya adalah antara tulang atlas dan tulang pemutar, ada di leher ini. Sehingga kepala kita bisa berputar-putar. Itu karena ada sendi putar. Lanjut, supaya lebih cepat. Ada sendi geser, hanya bisa bergeser sedikit, gerakan bergeser, yaitu contohnya ada di mana? Ada di antara tulang telapak tangan dengan tulang pergelangan tangan. Kalian perhatikan aja, itu hanya bisa digeser-geser ke kanan dan ke kiri. Namanya sendi geser. Kita lanjut, ada sendi pelana. Nah, ini sendi pelana itu memungkinkan pergerakan ke dua arah. Contohnya di mana? Ibu jari dan tulang telapak tangan, sehingga ibu jari kita apabila kita gerakkan itu bisa ke kanan dan ke kiri. Ini sendi pelana. Kalian bisa perhatikan ini ibaratnya contohnya ini. Nah, gitu.
gitu ya. Kemudian gangguan pada persendian itu ada banyak, silahkan nanti kalian baca sendiri. Di akhir pertemuan bab ini juga akan Bu berikan ringkasan materinya. Ada dislokasi, ada ankilosis, ada terkilir, artritis gout, kemudian osteoartritis, ada artritis edukatif, kemudian artritis siska gitu ya. Kalian perhatikan, baca sendiri karena ini kalau Bu Wuri jelaskan sangat banyak. Kalian bisa mencari referensi juga dari buku dan internet juga bisa gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Wuri sampaikan. Alhamdulillah sudah di penghujung pembelajaran. Semoga kalian semua dimudahkan dalam belajar. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.